bahasa dia yang sudah paling ingatan saya saudara ya. Tidak gampang menyatukan hamba Tuhan karena semua sudah merasa paling benar. Tapi Yesus berkata kalau kerajaan itu terpecah-pecah, maka sulit kita ini mau bersatu. Bagaimana kita bisa menangkan jiwa? Kalau kita ribut sana sini, dan saya diberi visi Tuhan untuk, Tuhan bilang begini saudara, sekarang itu gereja sibuk bicara tentang tuayan di akhir zaman. Tapi Tuhan bilang, yang menjadi warningnya Yesus, dia bilang apa? Tuayan memang banyak, tapi penuai sedikit. Nah Tuhan taruh di hati saya, persiapkan menuai. Makanya saya dan suami setiap bulan kami keliling buat seminar hamba-hamba Tuhan. Di daerah-daerah terkumpul 1.000, 1.500, dan yang membuat saya bersuka cita itu dari berbagai denominasi gereja. Ya, dan hari ini kita sedang membangun sekolah Alkitab di Bandungan, Semarang, saudara. Yang sekolah misi, bukan STH ya, tapi sekolah misi cuma 6 bulan. Karena kita nggak sampai STH. Bahayanya itu kalau sudah lulus STH bukan cari jiwa, cari jadwal. Ya, jadi cuma sampai 6 bulan saja. Setelah itu dia kembali ke desanya, dia akan menjadi berkat di desa-desa. Kami rindu Indonesia diselamatkan bagi kita. Indonesia dimenangkan bagi kerajaan Allah. Amin saudara. Ayo kita bergandengan tangan. Nah hari ini temaannya adalah kutuk diubah menjadi berkat. Siapa yang mau diberkati? Angkat tangan dulu. Semua kalau dipanggil berkat, langsung ya. Siapa yang mau jadi kaya? Kalau kita bilang siapa yang ingin jadi kaya, jatuh dalam berbagai pencobaan. Mau pencobaannya? Itu sudah satu paket. Kalau ada di Mas Amin mungkin ya Pak, tolong diusahakan bisa nggak Pak ya? Saya sudah terpandang, karena sekali khotbah itu 200 kalori loh Pak. Kalau tambah keringat kan nanti 500 kalori. Nanti kalau saya kurus, suami saya marah. Saudara, yang bisa kalau ada kipas angin kecil mungkin ya, terima kasih. Saudara, ya semua orang kalau ditanya mau diberkati mau nggak? Mau. Sekarang apa pengertian kita tentang kutuk itu? Banyak orang salah mengerti ya. Ini lampu syutingnya udah cukup kali, jadi satu bisa dimatikan yang dari belakang mungkin ya Pak. Karena lampu ini juga panas sekali loh, ya panas ya. Ya lampu yang dari belakang matiin aja, nggak apa-apa biar kita agak remang-remang di sini ya. Haleluya. Saudara, banyak orang mengidentikan bahwa kutuk itu adalah kemiskinan. Sehingga orang berpikir orang itu kalau miskin hidupnya terkutuk, ya. Nanti saya khotbah sambil saudara. Ya, karena saya kayak gitu apa loh. Jangan Bu, saya terganggu. Terima kasih, Ibu saya bawa pulang aja ya. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kutuk itu adalah sebuah keadaan miskin, berkekurangan. Sehingga banyak orang berpikir, oh dia itu miskin, makanya dia itu terkutuk ya. Kita berpikir bahwa kutuk itu miskin. Saya mau tanya, ada nggak orang kaya yang terkutuk? Benar ada? Contohnya? Ya. Jadi kutuk itu bukan hanya keadaan miskin, ya orang kaya terkutuk ada banyak. Kelihatannya kaya raya, bergelimang harta, tapi rumah tangganya kacau, rumah tangganya ribut, berantem terus, anak narkoba, itu juga dibawa kutuk. Ya, ada orang kelihatannya sukses di luar, tapi ternyata di dalamnya gagal, ya, sakit penyakit tidak pernah berhenti. Nah ini enak ya, saudara. Jadi kutuk itu bukan hanya, kayaknya yang di belakang sih dimatiin kalau untuk kebutuhan kamera, depan ini hidupin satu nggak apa-apa. Nanti gelap nggak di kameranya, buat syuting kan? Ya saudara bisa ya Mas, cukup. Belakang satu matiin, yang sini bisa hidupin supaya kameranya video nanti jadi terang. Kalau nggak nanti saya jadi gelap. Nah satu aja belakang matiin. Saudara ya, ketika orang berpikir bahwa ya kutuk itu adalah miskin, maka saudara salah. Ya saya pernah cerita di satu khotbah saya, saudara, ada seorang bapak waktu saya lagi pelayanan. Saya keluar dari hotel habis pelayanan, ya. Saya sama suami mau pulang, kita mau apa ini yang berbukaan? Oh ternyata bapak ibunya silau juga loh Mas. Ya makanya kadang-kadang ya. Saya juga tadi sempat kena dari bawah itu sampai mata saya silau. Ya kita nih boleh beribadah dikasih lighting boleh, tapi jangan mengganggu kenyamanan.
Ya kalau perlu nggak usah lah gitu-gitu ya. Yang penting enak kan. Ya cukup saja buat pembicara supaya terang, jadi videonya terang. Karena kadang saudara di gereja itu lighting sudah lebih silau dari sinar kemuliaan. Sampai Roh Kudus takut datang loh. Sampai udah silau di gereja itu, ya Roh Kudus sudah nggak mau datang. Kata Roh Kudus sudah, aduh kemuliaannya sudah banyak di situ, kita pergi saja. Ya, jadi saudara kita harus membuang semua prinsip bahwa ya kutuk itu adalah sebuah keadaan miskin. Ya, saya cerita ya, saya tuh pernah habis pelayanan di satu hotel, saya dan suami mau pulang. Ada seorang ibu ngajak saya makan, Bu kita boleh makan nggak? Jadi saya bilang, oh iya memang saya sama suami mau makan. Ya udah kita pergi makan ya Bu, tunggu ya. Suami saya lagi kesini mau jemput saya. Ibu nanti sama suami atau mau ikut mobil saya? Atau ibu ikut saya aja supaya kita banyak ngobrol, nanti suami ibu nyusul. Suami saya sama anak saya nyusul. Suaminya datang jemput saudara, mobilnya sih terbaru saudara. Saya diajak naik, ayo Bu Dewi, suami saya udah datang. Suaminya pakai celana pendek di mobil. Begitu saya masuk, dia bilang, aduh sebenarnya saya tuh nggak suka ya pergi-pergi makan sama orang begini ya. Cuma karena ibu itu diajak istri saya aja, soalnya istri saya itu ngefans sama ibu. Coba saudara sudah diajak masuk dalam mobil, terus ada orang bilang gitu. Saya tuh rasa mau turun lagi dari mobil itu saudara. Emang saya yang ngajak dia mau pergi makan. Saya juga nggak terlalu kepengen ditraktir makan ya. Saya bisa biar makan sendiri dalam hati saya, tapi kan ya begitulah pendeta harus dapat tutup mulut. Saya diam saudara, dalam hati saya nih kurang ajar banget ya orang ini. Sebenarnya saya tuh malas pergi-pergi makan sama orang, tapi karena ya istri saya tuh ngefans aja sama ibu, makanya saya mau. Udah akhirnya kita pergi makan sampai di restoran, kita makan saudara. Dia telepon terus. Gimana sih? Saya kan udah bilang, gimana? Selesai marah lagi, telepon lagi. Kita makan, dia telepon marah-marah lagi. Abis dia tutup teleponnya, saya bilang, Pak maaf ya, Bapak tuh kaya, tapi Bapak nggak diberkati Tuhan. Bukan saya balas dendam saudara. Tapi memang sedikit, karena saya juga jengkel tadi. Maaf ya Pak, Bapak tuh kaya, tapi nggak diberkati. Loh itu kenapa bilang begitu? Pak maaf ya, Bapak mau makan aja nggak sempet loh. Dari tadi Bapak marah terima telepon, saya juga sakit kepala dengan Bapak. Lalu dia diam saudara, dia diam di rumah saya. Sudah saya juga diam. Begitu pulang, ya dia bilang sama istrinya, pendeta gila. Saya baru kali ini ketemu pendeta ngomong begitu sama saya berani. Biasanya pendeta sama saya itu hormat karena orang kaya. Ya, nggak usah terlalu hormat sama orang kaya, biasa aja hormat sama Tuhan. Amin. Orang kaya juga manusia, ya, dia tidak melebihi Tuhan. Tapi dia pikir, dia bilang tapi betul juga itu pendeta ngomong. Saya kan bilang, Pak, Bapak berdoa sama Tuhan. Jangan cuma diberi kaya, Pak, tapi berdoa supaya Tuhan kasih karunia untuk menikmati. Bapak kaya tapi nggak bisa menikmati, Bapak itu terkutuk loh. Lalu dia diam saudara, lalu dia dengerin khotbah saya. Biasanya kalau itu dengerin khotbah saya malam-malam, dia puterin YouTube yang lain, dia kencengin. Dia marah istrinya. Kalau mau doa sendiri, nggak usah kenceng-kencengin. Padahal istrinya sengaja kencengin khotbah saya, biar dia juga dengar. Ya, akhirnya ketika saya ngomong begitu, dia mulai pikir, iya betul juga itu pendeta ngomong. Saya ini kaya, tiap hari marah-marah, tiap hari tertekan, dia sama bapaknya berantem, dia kepaitan sama bapaknya. Lalu dia bilang, iya juga ya, buat apa semua kekayaan saya? Satu kali dia dengerin khotbah saya, dia denger yang saya cerita tentang yang punya villa sama penjaga villa. Jadi saudara saya tuh cari tempat beri-beri di puncak. Ketemu satu villa, kita masuk. Ada bapak-bapak penjaga villa saudara. Dia bilang, oh iya silakan masuk Bu. Kita masuk, anaknya lagi berenang. Istrinya goreng pisang, bapaknya minum kopi. Sesekali anaknya naik dari kolam renang, diminum kopi, makan pisang goreng, dia turun lagi. Saya bilang, ih Bapak bahagia sekali ya Pak. Luar biasa ya, Bapak yang punya villa, bukan Bu, saya penjaganya. Oh iya, yang punya villa di mana Bu? Di Jakarta Bu. Oh, dia sering datang ke villa ini, kita hampir nggak pernah Bu. Ada kali 10 tahun nggak kesini. Oh jadi kalau ini villa rusak, ya saya tinggal kabarin. Pak ini plafon rusak, dijebol, dan listrik Pak, gini. Nah kalau rusak, ya saya tinggal kabarin Bu. Habisnya 7 juta, oh iya dia transfer. Gaji saya dibayar tiap bulan. Saya salamin Bapak itu, Pak, selamat ya, Bapak lebih dari bebenah. Kenapa saudara? Dia nggak pernah beli villa, nggak pernah cicil villa, tapi dia menikmati villa. Jadi lebih diberkati mana? Yang punya villa atau penjaganya? Jadi saudara mau jadi penjaganya atau yang punya villa? Yang punya villa, mungkin di Jakarta lagi cekok-cekok, sakit kepala, kenapa? Dikejar-kejar cicilan, dikejar tukang pajak. Dia kan penjaga villanya, duduk minum kopi, goreng pisang, anaknya berenang.
Saya tanya, Bapak sudah lama kerja di sini? Sudah Bu, ada kali 25 tahun. Luar biasa ya Pak ya? Iya Bu, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saudara, waktu dia dengar itu, dia bilang benar juga ini khotbah, benar nih aku banget. Kaya tapi terkutuk. Akhirnya dia telepon saya satu kali, Bu, saya mau konseling dong Bu. Saya bilang, ini siapa ya? Saya suaminya ini. Kamu mau konseling sama pendeta gila? Katanya saya pendeta gila, iya Bu, maaf Bu. Lalu dia cerita, dia berkaitan sama papanya. Saya bilang, Pak, nggak usah marah sama orang tua. Orang tua itu cuma minta didengar. Bapak nggak usah nurutin, nggak apa-apa, denger kok, nggak usah ngajak berantem. Akhirnya dia sadar. Mulai dari situ kalau bapaknya marah, bapaknya ngomong, dia denger kok. Bapaknya seneng. Bapaknya belum Kristen, saudara. Akhirnya satu kali dia ada kami makan sama bapaknya. Dia bilang, Bu, jangan berani-berani doain bapak saya. Nanti dia marah. Dia kalau lihat pendeta diusir. Oh, beda sama saya. Akhirnya kami ketemu, kami ngobrol. Terakhir saya bilang, Pak, saya mau berdoa buat bapak, boleh? Iya, boleh Pak Pendeta. Ya, karena bapaknya itu dideketin suami saya. Suami saya dengerin terus bapaknya itu ngomong apa suami saya? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Dengar kok. Kadang orang itu suka mau didengar. Nah, ketika suami saya mau dengar, iya Pak ya. Puji-puji sama suami saya. Ketika kita mau berdoa, ya saya mau. Kita berdoa buat mereka. Dia bilang sama anaknya ini, itu pendeta dua benar loh. Saya pengen ketemu lagi sama itu pendeta. Saudara, ya, dan hari ini akhirnya mereka diberkati, ya dia menyadari bahwa oh ternyata walaupun kaya itu orang bisa terkutuk. Lalu saya pengen kita mengubah paradigma kita, saudara, sebagai orang Kristen. Yang pertama tadi, jangan engkau mengidentikan kutuk itu dengan miskin. Garis besarnya kutuk itu adalah mengalami keadaan yang tidak baik. Itu kutuk. Ya. Lalu prinsip yang kedua yang salah, jangan engkau berpikir bahwa pendeta itu sakti. Banyak orang Kristen yang suka cari pendeta. Ada apa-apa datang ke pendeta. Ya, sakit cari pendeta. Bisulan cari pendeta. Jangan engkau punya prinsip yang salah, Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang tidak usah cari pendeta. Karena doa yang berkenan kepada Tuhan itu doa yang lahir dari hati. Nggak ada pendeta hebat, nggak ada yang ada tuh Tuhan yang hebat. Apalagi ada ibu datang, Bu Dewi titip doa Bu buat suami saya Bu. Ya, namanya Joko Bu. Supaya bertobat Bu. Saya bilang saya tidak akan berdoa buat Joko. Kenapa Ibu tidak mau berdoa buat suami saya? Karena saya tidak cinta sama Joko. Amin. Tuhan bilang doa yang berkenan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Ya saya nggak mungkin menangis buat suamiku, Tuhan Joko, Tuhan. Ngapain saya nangis buat Joko? Saya tidak mungkin menangis buat suamiku karena saya tidak mencintai. Lagian kalau saya menangis buat Joko, Tuhan Joko, Tuhan, suami saya lewat sampai ke Joko. Malah rumah tangga kami hancur gara-gara suamiku. Jangan engkau punya prinsip yang salah. Ya, datang sendiri kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, maka doamu itu didengar. Tidak usah titip pendeta. Yang ketiga di prinsip orang Kristen yang salah, jangan kau pikir kegiatan rohanimu, kegiatan pelayananmu itu bisa menukarkan berkat Tuhan, kutuk menjadi berkat. No. Walaupun engkau sibuk pelayanan, ya, walaupun engkau jadwalnya banyak, nggak usah lihat ini cuma kipas angin. Memang orang Kristen itu kepo ya, kepo. Kipas angin diangkat, ditonton, kipas angin. Kan nggak pernah lihat kipas angin. Ya, lihat saya saja, jangan gagal fokus, amin. Baru kipas angin aja udah gagal fokus semua. Ya, jangan tukarkan, ya jangan tukarkan berkat Tuhan atas hidupmu dengan kegiatan pelayananmu. Karena pelayananmu itu gak akan pernah bisa menyogok Tuhan. Makanya Yesus berkata ketika dia datang kali yang kedua, banyak orang ngaku-ngaku ngomong apa, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tuhan bilang apa? Enyah engkau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Berapapun banyaknya pelayananmu, itu gak akan bisa membuat engkau diberkati atau tidak. Ya, mau engkau doa peperangan, ya sibuk tiap hari doa peperangan. Saya punya teman dulu pendoa, orang gereja, suaminya pendeta. Bu, ayo Bu,
kita doakan itu patung kodok, Bu. Saya bilang, kenapa kamu doakan itu patung kodok? Kodok itu lambang persinahan loh, Bu. Nah, terus ada apa dengan patung itu? Nah, kita doakan saja. Saya bilang, yang ada nanti itu kodok pindah ke rumahmu. Kau tidak usah pergi doakan untuk patung kodok. Ya, terima kasih. Tapi jangan kenceng-kenceng, nanti masuk angin. Terima kasih ya Pak ya, upahmu besar di surga dan di bumi juga. Kalau di surga tuh kelamaan. Saudara, ini saya mau kasih gambaran sama orang Kristen. Saya bilang sama ibu itu, Bu, mending kau nggak usah pergi tengking-tengking tuh patung kodok, Bu. Tapi kodok itu lambang kenajisan loh. Saya takutnya kodoknya pindah ke rumahmu, Bu. Tuh suamimu pendeta, lagi konseling-konseling sama ibu-ibu itu. Oh enggak apa-apa, dia memang biasa konseling. Saya bilang sama suaminya, Pak, nggak boleh loh perempuan itu konseling sama laki-laki. Ya, pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau berhati. Saya bilang, Pak, mending Pak, itu ibu yang konseling itu kasih ke saya. Saya sama-sama perempuan sama dia. Saya tuh takut loh lihat Bapak, oh nggak apa-apa Bu Dewi, saya kuat kok. Dia lagi konseling dengan ibu-ibu, istrinya pergi tengking patung. Dan benar saja terjadi, itu kodok pindah ke suaminya. Dia pergi tengking ke patung. Ya, saudara, ibu-ibu konseling, Pak pendeta, suamiku itu loh Pak, jarang pulang Pak. Sabar ya Pak. Pasti ibu terus berdoa buat suamimu, kasih Tuhan jamah. Besok datang nangis. Pak pendeta, saya dipukulin Pak. Pak pendeta kalau konseling harus empati kan? Saya kalau ada ibu konseling lain, saya tolong ibu. Supaya dia mendapatkan setidaknya kasih sayang lah. Itu adalah wakil Tuhan di dunia. Lah ibunya menangis-nangis. Bapak mereka harus berempati. Yang tadinya niatnya konseling jadi konsleting. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya Bapak pendeta menceraikan istrinya. Jemaat itu juga cerai sama suaminya. Itu gara-gara kebanyakan pergi patung kodok. Orang Kristen, jangan kamu punya pemahaman yang salah tentang kekristenan. Bangun kehidupanmu di atas dasar firman Tuhan. Ketika kau hidup sungguh-sungguh dalam takut Tuhan, tidak ada setan berani ganggu kau. Amin. Setan gak takut sama orang pelayanan hebat. Setan gak takut sama pendeta. Setan gak takut sama pemimpin pujian. Setan gak takut sama pemain musik. Setan itu takut ketika engkau melakukan firman Tuhan. Setan tuh takut ketika engkau bertobat. Setan tuh gak takut sama orang Kristen. Mau puluhan tahun engkau jadi Kristen, mau engkau jadi pendeta, mau engkau gembala. Kalau hidupmu tidak berubah, jangan diputar, kasih ke saya aja. Ya. Angin nanti. Iya, gak apa-apa. Yang penting kenceng-kenceng. Bapak juga pengen angin. Jangan nanti masuk angin, Pak. Ya, Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa ya ketika kita perang, kita doa peperangan, setan takut. Setan itu kenal siapa kita. Alkitab berkata begini saudara, di sekeliling kita ini banyak saksi. Yang pertama saksi kita itu Tuhan, yang kedua tuh setan juga saksi kita. Setan bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat setan. Jadi yang mau di gereja hebat, mau lompat-lompat kayak apa? Kalau engkau keluar dari pintu gereja, hidupmu nggak berubah, engkau bersinah, engkau selingkuh, engkau kepahitan, setan tuh tertawa saudara. Di sini loh kebanyakan orang Kristen tuh salah. Alkitab berkata di dalam Yakobus begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan juga percaya akan hal itu, dan setan gemetar. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama. Amin. Ya, engkau percaya hanya ada satu Allah, setan juga percaya. Nah kalau kita cuma sampai dipercaya, berarti iman kita satu level sama setan. Ya makanya banyak orang yang Kristen tuh setan lebih rohani dari dia. Gak apa-apa sih itu. Ya jadi saudara, banyak saya melihat tuh Bapak Ibu kena angin gak? Kena ya? Mengganggu gak Bu? Agak diatasin aja Mas. Nah, atasin ya biar saya aja, jadi yang lain gak masuk angin. Terima kasih ya Mas ya. Nanti di luar ambil sepeda ya. Enggak kok sepedanya sama, ambil aja parkir. Ya Bapak Ibu. Ya, sampai di mana tadi? Setan ya.
Kalau kita ini jadi orang Kristen, saya selalu bilang sama orang Kristen, hidupmu itu harus berdampak bagi kerajaan Allah, tapi engkau juga berdampak bagi kerajaan setan. Artinya apa? Setan itu gemetar lihat engkau. Ya, ada orang Kristen tolong bu, di rumah saya ada setan dulu. Terus tadinya awal-awal penampakan saya itu takut. Dia selalu tiap malam tuh duduk di sofa. Setan itu kayak apa bu? Itu gede gitu. Sampai sekarang masih ada, iya tapi sekarang saya sudah gak takut bu. Saya kalau mau ke dapur ambil air, di ruang situ ada dia duduk, saya bilang, permisi saya gak ganggu kau. Orang Kristen berdoa di gereja. Saya tanya sama dia, bu maaf ya itu rumah sertifikat atas nama ibu atau atas nama setan? Kenapa dia berbeda sama setan? Ada orang Kristen tinggal satu rumah sama setan betah sudah. Ini imannya yang benar yang mana ya? Makanya saya itu juga gak pernah takut mau nginepin di mana. Ada orang bilang, bu itu hotel tuh banyak setan dan horor. Karena itu dulu bekas kamar mayat. Tidak apa-apa saya bilang, kalau saya mau tidur setan harus pergi dari situ. Tapi banyak pendeta tengah malam pindah cari hotel karena dia diusir sama setan. Kadang saya tidur di setan. Dia ada setan itu saya mau pindah hotel. Lah berarti ibadah setan lebih besar. Ngeri akhir zaman ini saudara. Makanya satu kali ada pendeta lagi di kuburan, tiba-tiba muncul kuntilanak. Pendetanya lari ketakutan, dia teriak setan. Kuntilanaknya dia sambil ngomong darah Yesus. Jadi lebih mana setan pendeta tetap kuntilanak. Ngeri ya, ngeri loh. Kita ini kalau imannya nggak bertumbuh, kalau kita ini tidak hidup dalam kebenaran, maka kekristenan itu nggak ada apa-apanya. Maka terus hidup di bawah tutup karena kau tidak mengerti kebenaran. Engkau nggak perlu panggil pendeta hebat mau pelepasan. Banyak orang datang sama saya, bu, saya mau didoakan pelepasan. Lepasan dari apa? Yesus berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kalau kamu rajin melakukan kebenaran, tidak ada setan berkat tinggal sama kamu. Tapi walaupun mau didoakan sama pendeta hebat, tumpang tangan, tumpang kaki lagi. Kalau kamu nggak bertobat, itu setan balik. Dia ajak 7 roh yang lebih jahat. Maka keadaanmu lebih gila daripada yang awal. Mari kita mengerti kebenaran. Ya, saya pengen orang Kristen itu berubah hidupmu supaya mau berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kehidupan kita ini digambarkan seperti kehidupan bangsa Israel. Kita berjalan dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Ini bicara tentang hidup kita yang lama. Di sini diperbudak oleh dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kepahitan, amarah, tersinggung, sakit hati. Di sini semua. Nah, ketika kita berjumpa Yesus Sang Juru Selamat, Dia membawa kita untuk mencapai surga. Tetapi kita harus melewati padang gurun. Berjuanglah supaya engkau sampai kepada tujuan imanmu. Rasul Paulus berkata, aku berjuang sampai di garis akhir. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya ketika aku sudah memberitakan Injil, aku tidak ditolak sama Tuhan. Jangan engkau punya prinsip sekali selamat tetap selamat. Kenapa kita harus bertobat? Supaya hidup di dunia ini bahagia. Bukan soal kaya loh saudara, tapi soal diberkati. Ya, saya ikut Yesus itu menderita. Saya bertobat tahun 95, tapi saya haji, kakek saya ustadz, dan saya dari kecil sudah diwanti-wanti jangan berteman sama orang Kristen. Tapi saya bilang, awas kalau kamu jatuh cinta sama laki-laki Kristen, jangan pacaran sama orang Kristen, apalagi menikah. Kalau kamu sampai menikah sama orang Kristen, papi bunuh kamu. Lebih baik papi masuk penjara daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya tidak berani untuk jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen yang bertobat. Yang tidak bertobat milik setan. Ya, saya tanyakan dalam benak saya, oke, saya nggak boleh bergaul dekat sama orang Kristen, ya. Tapi saudara lulus SMA, saya dipanggil Tuhan. Waktu itu saya mau bunuh diri karena hidup saya rasa sudah hancur, saya melakukan banyak dosa. Ya, saya sering dipukuli sama papi saya galak banget, dia punya banyak ilmu. Ya, ilmu kebal, semua ilmu dia punya, saudara. Makanya marah-marah, tiap hari ngamuk di rumah, tiap hari pukul. Kalau nggak mukul tuh kayaknya nggak ada hari tanpa mukul. Makanya saya mau bilang di sini, saudara tiap hari marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Saudara harus didoakan pelepasan. Jangan marah-marah karena Tuhan panggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Akhirnya saya lulus SMA, saya singkat cerita saya mau bunuh diri, mengalami banyak persoalan masalah, saya jatuh bertubi-tubi, saya singkat aja saya bertobat terima Yesus. Saat saya mau bunuh diri, Tuhan Yesus
datang kepada saya secara pribadi, ya selamatkan saya. Dan Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu, kata Yesus. Singkat cerita, hari itu saya diselamatkan Tuhan. Saya mulai cari gereja. Saya masuk gereja, saya pakai baju senam dari rumah saudara untuk dengar firman. Karena dulu saya pelatih senam aerobik. Ya, jadi dulu langsung, sekarang langsung. Ya, saya cari gereja, saya dengar firman, saya pulang. Saya baca Alkitab di rumah, 1 hari 6 sampai 7 jam. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup saya berubah, saya baca Alkitab, saudara. Lalu saya benar-benar mengalami perubahan hidup sampai akhirnya tahun 95 saya bertobat terima Yesus, 96 ketahuan. 1 tahun saya sembunyikan iman saya. Akhirnya kakak saya yang paling tua ngancam saya lapor papi kalau kamu tidak berhenti ke gereja. Saya tahu kamu sekarang ke gereja. Kalau sampai papi tahu, kamu bisa dibunuh. Saya berdoa di situ, Tuhan, kalau sudah waktunya, saya harus ngomong di depan keluarga saya, beri aku keberanian. Saya doa puasa 3 bulan, cuma minta kekuatan untuk ngomong bahwa saya ini sudah jadi pengikut Kristus. Akhirnya saya menghadap ke papi saya 1 hari, saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Saya bilang gini, Pak, saya mau minta izin, mau kemana? Mau ke gereja. Dia marah campur kaget, campur aneh, saudara. Tapi yang pertama keluar dari mulut papi saya, itu dia bilang gini, oh, ini penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Memang semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, menjadi Kristen yang sejati, pasti akan menjadi. Pertanyaannya, sudah aneh kah Bapak Ibu? Sudah aneh kan Kang? Kenapa jadi aneh? Dulu pelit, ya, begitu dijabat Tuhan, jadi suka memberi, amin. Dulu marah tiap hari, ketika dijabat Tuhan tiap hari nyanyi-nyanyi bersuka cita, amin. Dulu penjudi, begitu ketemu Yesus, ya tidak judi lagi. Dulu merokok, ketemu Yesus tidak merokok lagi. Di sini masih ada yang merokok? Ada, nggak usah angkat tangan. Saya bisa tahu kok, saudara masih merokok, saya bisa tahu. Kenapa? Di kepalamu ada asap. Warna putih, saya tahu yang masih merokok. Ya, nggak usah tanya, Bu, ayatnya di mana? Orang Kristen nggak boleh merokok. Di mana ayatnya? Di pom bensin. Baca di sana. Dilarang merokok. Yang kita nggak ada. Di pom bensin ada. Terus ditanya apa hubungannya dengan surga, Bu? Sedangkan di pom bensin ada, kok tidak diterima, apalagi di surga. Amin. Amin, Bapak. Bertobat. Orang yang merokok itu tidak mencintai Tuhan dengan akal budi. Padahal hukum yang pertama dan yang terutama di dalam Alkitab, ya, Yesus berkata, semua hukum yang ada di Alkitab, kita para nabi dan hukum Taurat, kalau disempurnakan, disalin, disimpulkan, cuma dapat 2 hukum. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Saya bertanya, orang merokok itu mencintai Tuhan dengan akal budinya? Nah, contoh ya, saya minum air nih, saya baca air ini. Air ini dapat menyebabkan stroke, kelainan pada janin, air ini menyebabkan kanker, air ini membunuhmu. Saya baca ini, air ini membunuhmu. Barang siapa yang minum air ini, dia bisa menyebabkan kematian. Saya baca terus, ini airnya sama tadi. Untung saya lihat ya, sudah separuh ya. Kalau tidak benar-benar membunuhmu. Ya, lalu setelah saya baca begitu saudara, terus saya minum, air ini membunuhmu. Terus saya minum, oh memang segini ya. Saya baca air ini membunuhmu, saya minum. Kira-kira saya goblok nggak? Menurut saudara saya goblok nggak? Berani ngatain hamba Tuhan. Berani loh, goblok. Cuma di Cilacap. Nah, saya tanya di mana-mana itu diam loh. Goblok nggak saya? Goblok. Kepahitan sama pendeta. Biasa aja keos. Ya, iya. Kalau saya sudah baca, saya tetap minum. Goblok, akal budinya nggak dipakai. Orang itu sudah tahu di rokok. Tulisan rokok itu menyebabkan stroke, bisa menyebabkan serangan jantung. Bahkan rokok bisa membunuh. Tetap merokok. Goblok nggak? Itu, ya kencang ngomongnya. Nah itu, Bapak merokok nggak Pak? Sudah bertobat, tepuk tangan dong buat Bapak. Alhamdulillah sudah bertobat. Kapan bertobatnya Pak? 30 tahun yang lalu, makanya Bapak umur panjang. Yes, kalau Bapak tidak bertobat, pasti Bapak sudah mati. Ya, iya saudara. Ya orang itu ya sudah tahu itu membunuh, tetap. Ya itu kan namanya engkau tidak
Tuhan dengan akan budimu. Tuhan berkata, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Ada bapak-bapak datang sama saya, Bu, doakan saya. Kenapa Pak? Batuk Bu, sudah 3 bulan pas sembuh-sembuh. Bapak merokok? Iya Bu. Biar saya tumpang kaki Pak, tidak sembuh batuk. Terus harus apa? Buang itu rokokmu itu sumber penyakit. Ya Bapak Ibu, makanya yang muda-muda di sini, anak muda, jangan pacaran sama pria merokok, katakan. Mau seganteng apapun dia, kalau merokok ke laut aja, jangan mau ya, itu dia masih diperhamba. Saya berdoa yang merokok malam ini bilang, Tuhan aku mau dilepaskan. Ya ada loh dukun yang ngomong orang Kristen tuh susah disantet, kecuali yang merokok itu cepat. Karena rokok itu pintu gerbangnya setan. Ya merokok itu salah tahu. Merokok saya terus tahu ya, bertobat Bapak Ibu. Akhirnya saudara, ya saya tinggalkan keluarga saya tahun 96 saya diusir dari rumah. Ketika saya ngomong, ya papi saya marah, saya diancam mau dibunuh. Saya mengalami ya aniaya lah di rumah saudara ya. Ya kalau cuma dipukulin udah biasa, tapi saya nggak boleh duduk di meja makan-makan. Tiap ketemu saya, papi saya bilang setan, iblis kau setiap hari. Sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan atas hidup saya, apa yang Tuhan mau, saya mau. Akhirnya bulan Desember, saudara, saya dipanggil papi saya tahun 96, dia tanya, saya bertobat 95, papi saya tanya, kamu benar sudah menjadi Kristen, gak mau kembali lagi ke agamamu? Papi tahu, kamu masih baca Alkitab, kamu masih berdoa. Saya bilang, iya Pak, ya, kamu tidak bisa dirubah? Enggak, kalau gitu kamu pergi dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga, dan kamu pergi jangan bawa ijazahmu, tapi mau lihat, Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan rumah tahun 96. Saya ke Kota Palu, dari Kota Poso itu 7 jam perjalanan naik bus. Di Kota Palu, saya tinggal di kos-kosan sepupu saya. Untuk bisa dapat makan, saudara, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, saya nyetrika di situ. Ya, saya jalani hidup dalam proses 1 tahun. Ya, dan akhirnya saya masuk sekolah Alkitab di Makassar, lalu saya pelayanan di Solo, dan saya ketemu suami saya di Solo. Saudara, hidup penuh penderitaan, tapi saya diberkati. Sekalipun tidak punya uang waktu itu Tuhan izinkan. Ya kadang mau makan berharap anak kos, mereka itu nggak makan. Saya kadang puasa terpaksa. Kadang saya tanya sama satu anak kos, kamu punya uang nggak malam ini kita makan? Di situ ada mie kuah, mie tek-tek itu, dia bilang, tapi duit saya cuma cukup buat 1, yaudah kita bagi 2 ya. Makan bagi 2 saudara. Saya hidup di dalam penderitaan yang begitu luar biasa, tapi apakah saya diberkati? Saya diberkati. Kan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Tapi banyak orang yang tidak menderita, hatinya itu berada kebahagiaan karena engkau sedang terkutuk. Bahkan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika engkau sedang diproses Tuhan, jangan mau mengandalkan manusia, harapkan Tuhan supaya engkau melihat mujizat Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Saya berjalan dalam pengirikan saya kepada Tuhan, saudara. Setelah kami menikah, kami juga mengalami proses yang begitu luar biasa, menikah dengan suami. Pas kami menikah, orang tua suami saya bangkrut, pengusaha kayu di Kota Solo. Ya, kami benar-benar pernah yang namanya mengalami beli susu anak gak ada duit. Tapi kami bersuka cita. Kami tetap di dalam Tuhan, kami berdoa bersama, makan tempe sama sambal, sukacita saudara, karena kami ada di bawah berkat Tuhan. Kami berbahagia. Saya dan suami kami bahagia dengan anak-anak. Ya, sebaliknya ada orang yang kelihatannya kelimpahan, tapi di rumah tangga ribut terus karena ada kutuk dalam rumah tangganya. Nah, hari saya pengen kita belajar. Saya sampai jam berapa di sini, panitia? Sampai pagi Pak. Sampai pagi Pak. Bani Piro Pak. Enggak Pak, enggak ada tangan. Ya, kalau sampai pagi Anda puas saya lemes. Bapak Ibu mari kita buka bersama yuk Ulangan. Saya pengen kita agak sedikit membaca banyak ayat ya supaya saudara mengerti ya. Ulangan 27 dulu ya. Ya kita pengen lihat saudara, sebenarnya orang itu tertutup kalau apa sih? Ulangan 27 ayat yang ke-11 ya. Ini adalah ucapan kutuk yang disuruh Musa dicatat oleh bangsa Israel supaya dibacakan kepada anak cucu mereka. Ini yang Tuhan sampaikan. Ya, Ulangan 27 ayat yang ke-11 baca bersama Anda di multimedia. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, 12 dikatakan di sana ayat 12. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Yusuf dan Benyamin.
Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, ya ini suku Ruben, Gad, Asyir, Zebulon, dan Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan, waktu mana orang itu bisa terkutuk? Ayat yang ke-15 baca bersama. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Yang pertama, orang yang terkutuk, orang yang buat patung lalu disembah. Jangan ada apapun yang kita sembah di rumah, di mana saja, karena terkutuk. Ayat 16 baca 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata. Yang kedua, orang terkutuk kalau memandang apa? Rendah. Siapa? Ibu dan bapaknya. Engkau terkutuk waktu engkau menganggap orang tuamu itu rendah. Karena itu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di bumi. Karena kita berpikir kita terkutuk cuma ketika kita menyembah patung, menyembah di bawah pohon, atau kita melakukan sesuatu. Hei, kita menganggap rendah orang tua, kita sudah terkutuk loh. Makanya banyak anak-anak itu hidupnya tidak diberkati. Mungkin dia bisa kaya, tetapi dia tidak akan menikmati kebahagiaan. Kenapa? Karena engkau memandang rendah orang tuamu sehingga keadaanmu terkutuk. Ya. Berikutnya ayat yang ke-17 dikatakan, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jangan coba-coba menggeser batas tanah. Saya banyak menerima orang ngomong, Bu Dewi, tanahku diambil tetanggaku, dia pindah patoknya. Biarin aja, saya bilang, nanti dia terkutuk. Bukan gitu, tapi Alkitab yang bilang jangan kamu menggeser. Yang dengan kata lain, jangan ambil yang bukan milikmu. Jangan nikmati harta atau uang yang bukan milik kita, apalagi itu hasil rasa, supaya hidupmu itu berbahagia. Saudara, ada orang loh ngambil upah orang lain. Memang mungkin engkau pikir engkau dapat uang, engkau senang. Engkau ambil misalnya ya 10 juta uang orang. Nanti anakmu sakit, kau berobat ke dokter harus bayar 15 juta. Itu kutuk. Atau engkau kecelakaan, mobilmu rusak, motormu rusak, kau perbaiki. Akhirnya yang hilang itu akan lebih daripada yang kau curi. Ini adalah hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Jangan mencuri milik orang, jangan menggeser batasan orang, karena engkau pasti akan terkutuk. Dikatakan ayat 18, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Orang buta disesatkan. Ada banyak pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang menyesatkan orang. Siapa orang buta itu? Orang yang belum mengerti kebenaran. Disesatkan. Hati-hati saudara. Dengan adanya media sosial, banyak pengajaran palsu muncul. Ya, salah satu yang meresahkan, ada ajaran palsu dari Tiongkok yang bilang Tuhan itu perempuan. Banyak yang mengikut saudara, dan akhirnya tersesat. Jangan menyesatkan orang. Menyesatkan orang contoh apa? Saudara punya teman, ayo kita ke panti pijat yuk. Nggak apa-apa, istrimu nggak tahu. Engkau sudah terkutuk loh saat itu, karena engkau mengajak orang untuk tersesat. Lalu ayat yang ke-19 berkata, baca bersama, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Orang yang mengambil hak anak yatim, orang miskin, ya, dan di situ dikatakan memperkosa hak mereka. Banyak sumbangan untuk orang-orang yatim untuk diambil saudara, yaitu terkutuk, dikatakan firman Tuhan. Ayat yang ke-20 baca bersama, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab dia telah meninggalkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Sekarang banyak kita dengar ya, ayahnya itu nikah lagi karena mamanya mati, punya ibu tiri selingkuh sama anaknya, suaminya. Ini terjadi banyak. Terkutuk orang yang melakukan seperti itu. Dosa itu akan membawa kutuk. Ayat 21, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ayat 22, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak, ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Orang yang melakukan persinahan, bercampuran dengan saudaranya sendiri, dia terkutuk. Ayat 23, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Sekarang banyak terjadi saudara.
Saya menangani kasus perselingkuhan itu luar biasa. Ya, mulai dari anak tiri sama diperkosa oleh kakak tirinya, ya, ada anak yang tidur dengan mertuanya. Ini dosa-dosa yang membawa kutuk dalam kehidupan kita. Tidak boleh terjadi seperti itu. Ayat 24, terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Saudara, ini hanya sebuah contoh dari kutuk-kutuk yang bisa terjadi dalam hidup manusia. Lalu saya ingin kita membaca bersama, mari buka Ulangan pasal 30. Banyak kutuk yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kutuk turun-temurun, nenek moyang, ucapan dari orang tua yang mengutuk, itu banyak. Tapi ada jalan untuk kutuk itu bisa dilepaskan. Satu contoh, saudara, saya pernah mengenal satu keluarga. Suami istri ini pas mereka menikah itu hamil duluan. Ibunya ini hamil duluan. Dia punya anak 6, enam-enamnya semua hamil duluan. Yang laki-laki itu menghamili anak orang lain. Itu terjadi di anak-anak. Bukan cuma itu, dia punya cucu. Cucunya yang perempuan semua hamil duluan. Cucunya yang laki-laki menghamili duluan. Itu terjadi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan Tuhan tuh ngomong, itu loh, kutuk. Kalau tidak diputuskan, bisa turun sampai ke generasi berikutnya. Keadaan kita itu semakin morat-marit, tidak terkendali. Coba kita lihat Ulangan 30. Kutuk bisa diputuskan, dikatakan pulih setelah bertobat. Baca bersama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, ya, kita tidak tahu kutuk apa yang ada dalam diri kita yang turun dari nenek moyang kita. Tetapi ada kabar baiknya, kita dapat dipulihkan dari setiap kutuk. Kalau saudara baca Ulangan dari 27, 28, itu Tuhan berkata, aku membentangkan kepadamu hari ini ada kutuk, ada berkat, ada kebinasaan, dan ada kehidupan. Terserah saudara mau pilih yang mana. Ya, caranya bagaimana? Kalau engkau mau terkutuk keadaanmu, ya hidup dalam dosa saja. Dengan sendirinya kutuk-kutuk turun-temurun orang tua pun akan berlaku kembali di hidupmu. Tapi bagaimana kalau saya bisa memutuskan kutuk? Ya bertobat, hidup dalam kebenaran. Engkau tidak perlu minta tumpang tangan pendeta. Dengan sendirinya ketika engkau dengan sadar berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran, aku mau tinggalkan segala dosa, aku mau bertobat, maka saat itu juga setiap kutuk itu dicabut atas hidup. Dan Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Ayat ini kalau kita lihat judulnya dikatakan pulih setelah bertobat. Dikatakan di sana, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar. Engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan bukan cuma sadar, Alkitab berkata apa? Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan. Apa itu artinya pertobatan? Pertobatan itu artinya engkau sadar dan engkau berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya engkau hidup kepada dosa, engkau sadar, engkau berbalik kepada Tuhan. Ini artinya pertobatan. Tapi banyak orang Kristen cuma sekedar hidup menjadi Kristen saja. Itu yang disebut Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hidupmu tidak akan mungkin mengalami berkat. Saudara, Tuhan itu sudah menjanjikan begitu banyak berkat dalam hidup kita. Kenapa banyak orang tidak bisa meraih berkat Tuhan?
karena engkau hidup di bawah kutuk. Hari ini Tuhan bilang, kalau engkau hatimu sadar dan engkau mau berbalik, jadi bukan cuma sadar, banyak orang Kristen itu sadar kok waktu di gereja gini dengar firman, iya ya, oh ya betul, pulang. Besok ketemu dosa itu lagi, tidak ada balik dia. Dia tetap hidup dalam dosa lagi. Bagaimana mungkin? Makanya Alkitab berkata gini, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengar doamu, tapi dosamu, kejahatanmu, itu yang menghalangi semua berkat itu tercurah atas hidupmu. Tuhan itu tidak bisa sembarang memberkati orang, saudara, karena dia terikat dengan janjinya. Dia sudah berkata, apabila engkau melakukan kebenaran, maka berkat-berkat itu akan mengikuti engkau. Tuhan tak sembarang memberkati. Saudara ingat kisahnya Ayub? Ketika itu Ayub, iblis berkata kepada Tuhan begini, ya, Tuhan bilang, iblis, bukankah Ayub itu seorang hambaku yang setia? Lalu iblis bilang gini, iya, karena engkau memberkati dia, karena engkau jagai hidupnya, engkau pagari kesehatannya, engkau pagari kekayaannya, makanya dia setia. Berarti saudara, dari kisah ini kita tahu Tuhan itu memagari, menjagai, memberkati orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Iblis minta izin sama Tuhan, coba kau beri aku kuasa, tarik pagarmu atas kekayaannya, lalu aku akan mengambil kekayaan itu. Dan Tuhan bilang silakan. Iblis bilang, buktikan apakah dia akan tetap setia ketika Tuhan mengambil kekayaannya. Tuhan beri iblis kuasa. Tuhan bilang, silakan engkau ambil kekayaannya, tapi tubuh dan nyawanya tetap di dalam tanganmu. Lalu Tuhan memberi izin iblis ambil semua harta termasuk anak-anak yang aku punya, mati semua. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak sembarang memberkati orang. Tapi jangan salah, iblis juga bisa kasih kekayaan. Berkat dan kekayaan dua hal yang berbeda. Itu yang tadi sudah saya sampaikan. Orang yang hanya menerima kekayaan tapi tidak diberkati, dia tidak akan bisa menikmati kekayaan itu. Itu kita sudah lihat banyak. Ya, kita sudah lihat banyak. Kemarin yang pada ditangkap, ya, kaya, menikmati mobil mewah, istrinya belanja tas-tas mewah, ternyata dari kasih uang yang tidak halal. Alkitab berkata orang fasik itu dia berdiri di tempat yang licin. Sekali saja Tuhan bilang kepleset, jatuh, habis saudara, tidak tersisa. Jangan main-main dengan dosa. Dan Alkitab bilang kau akan dipermalukan dan hidupmu pasti menderita. Kaya nggak mereka? Kaya. Tapi pasti hidupnya nggak tenang karena dia kaya dari hasil yang tidak benar, tidak diberkati. Itu kaya. Makanya tadi saya bilang jangan mengidentikan antara berkat itu dengan kekayaan. Kalau berkat itu dari Tuhan sifatnya membuat orang bisa berbahagia. Tapi kekayaan itu bisa dari setan. Saudara pergi bertapa di Gunung Kawi, saudara cari setan, bisa nggak setan kasih kekayaan? Bisa, karena Alkitab bilang dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Bisa engkau bertapa cari kekayaan dikasih sama setan, tapi nggak mungkin engkau bisa bahagia. Nanti anakmu mati, rumah tanggamu berantakan. Makanya jangan gagal fokus. Di hidup ini kita bukan hanya mencari kekayaan, tapi yang kita kejar itu adalah berkat Tuhan. Walaupun kita makan sambal, kalau kita diberkati, rumah tangga ayam tentrem, istri anak-anak hidup takut Tuhan. Kami dulu saudara, anak saya 3, kita tuh kekurangan. Tapi ya kalau makan malam kami dulu bersama di meja, kami berdoa bersama, kami gandeng tangan. Malam kami berdoa bersama, kami gandeng tangan, kami berbahagia. Naik mobil enggak, naik motor bonceng 5. Benar, saya bersaksi sama saudara. Mau pelayanan belanja anak-anak ke gereja, 1 motor ber5. Yang 2 di depan, 1 di tengah, saya di belakang. Saya tinggal di separuh saudara. Digas sedikit jatuh saya. Tinggal separuh. Apakah saya bahagia? Bahagia. Bahagia. Kadang anak-anak bilang, Mami ayo ke mall, ayo. Sampai di mall, beli 1 nasi goreng, anak-anak bagi 3, 1 nasi goreng, kita berdua bagi. Apakah kami tidak bahagia? Bahagia. Kami diberkati? Yes. Meja sebelah kami makan nasi banyak sampai sisa-sisa, tapi berantem, bersungut-sungut. Itu bukan diberkati, itu kaya, tapi tidak diberkati. Ya, karena itu mari kita mengerti. Waktu engkau sungguh-sungguh dikatakan Alkitab, engkau sadar dan berbalik untuk mendengarkan suara Tuhan, maka Alkitab berkata, segala berkat itu akan kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Wow saudara, kuncinya hanya hiduplah di dalam pertobatan.
Yang selingkuh jangan selingkuh lagi bapak-bapak. Tidak usah angkat tangan. Ya, tolong bertobat. Tolong bertobat. Karena satu saat semua itu akan dibukakan. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu teman saya. Suaminya meninggal saudara, sudah beberapa waktu. Saya ketemu dia, saya jadi ketemu di restoran. Bu, aduh sorry ya bu, saya itu belum sempat ketemu ibu. Bapak meninggal serangan jantung ya bu, mendadak sekali ya, lagi sehat-sehat. Iya bu, aduh saya turut berduka cita ya bu. Dia bilang, sini bu, dia tarik saya karena ada anak sini bu. Nggak usah berduka cita bu, memang dia pantas mati. Memang dia pantas mati. Terus saya terkaget, bu, nggak boleh ngomong begitu. Kenapa bu? Ibu tahu waktu dia mati bu, saya periksa HP-nya bu, dia selingkuh sama janda bu. Ngeri loh bapak-bapak. Jangan kau sembunyi di HP-mu itu dosa-dosa. Kalau kau mati, HP-mu itu akan bilang amin bapak-bapak. Aminnya yang rela. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga. Karena bapak-bapak itu selingkuhnya sama bertobat. Bener, terbuka. Ternyata suaminya selingkuh sama janda. Dia nangis, dia bilang, ibu doakan aku bu, bukan selingkuh, bukan. Saya bersyukur memang itu sudah jalan yang terbaik dia mati bu. Karena kalau enggak hidup kami makin kacau. Tapi doakan saya bu, saya kayaknya kepahitan sama suami saya sudah mati. Dia bilang, berapa minggu sebelum suami saya mati, saya itu berdoa bu, Tuhan, kenapa ya kami ini usaha tidak pernah ada terobosan, kok kayaknya mentok, coba ini mentok, coba itu mentok, hidup kami tidak pernah damai, suami saya keluar, katanya kerja, jarang di rumah, jarang pulang. Terus Tuhan itu jawab saya, dia bilang, Tuhan tuh ngomong begini, bukan tanganmu yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingamu yang kurang tajam, tapi ada dosa yang menghalangi. Lalu dia tanya suaminya, saudara, ini beberapa minggu sebelum suaminya mati, dia bilang gini, Pak, aku tuh berdoa, nanya soal hidup kita, Tuhan tuh jawab, ada dosa yang disembunyikan. Mungkin Papa ada sembunyikan dosa apa ya Pak? Marah suaminya saudara. Kamu tuh sembarangan tuduh-tuduh. Biasanya bapak-bapak kalau ditanya marah itu benar. Itu benar ibu. Ya, kalau nggak marah itu biasa aja kalau nggak salah. Mungkin Tuhan kasih dia kesempatan untuk bertobat waktu istrinya ngomong begitu. Tapi dia memilih untuk tetap hidup dalam dosa. Orang itu kalau simpan dosa, jantungmu itu deg-degan. Karena Alkitab berkata, jantung itu berpacu dengan cepat hanya dua hal, jatuh cinta dan jatuh tempo. Amin. Ya, jadi orang selingkuh itu jantungnya deg-degan, adrenalin naik, kortisol naik, darahnya mengental. Makanya orang kalau selingkuh cenderung matinya serangan. Ibu-ibu semua jawab. Ya, bertobat. Engkau usaha seperti apapun bapak-bapak, kalau kau simpan dosa, tertutup hidupmu, tidak bahagia. Orang yang paling bahagia dan diberkati di dunia ini adalah mereka yang hidup dalam kebenaran. Tidak ada tuduhan di hati, ada damai, sejahtera, sukacita. Kita tidak perlu mau tutupin apa. Itu orang yang paling bahagia, bukan orang kaya, karena banyak orang kaya itu tidak diberkati, tidak bahagia. Tapi orang yang paling berbahagia, orang yang hidup dalam pertobatan dan di dalam kebenaran. Ayat ini berkata, apabila engkau sadar dan engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, ya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hati dan jiwamu. Ayat yang ketiga berkata di sana apa saudara? Maka Tuhan Allahmu akan apa? Memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Kenapa bangsa Israel berputar 40 tahun di padang gurun? Perjalanan itu hanya ditempuh bisa 11 hari mereka berjalan kaki. Menjadi 40 tahun akibat dosa. Mereka bersinah. Sehingga satu angkatan mati di padang gurun, tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Hanya yang berumur 20 tahun ke bawah, dan itu adalah anak-anak yang lahir di padang gurun. Semua yang keluar dari tanah perjanjian, dari tanah perbudakan di Mesir, mati di padang gurun. Yang boleh masuk hanya Yosua dan Kaleb. Yang lain mati, kenapa? Dosa. Mungkin engkau nggak mati saudara secara fisik,
tetapi rohanimu mati, imanmu mati, tidak pernah ada damai sejahtera. Senyum aja susah, mukanya mengerut. Hati-hati saudara. Ya, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Apa sih arti kekristenan? Ketika Tuhan datang, dia nggak tanya saudara dari gereja mana. Tuhan nggak akan ngomong gini, yang Katolik baris sebelah kanan, yang GBI sebelah kiri, HKBP di tengah, ya, yang GPIB di sini, yang GKST di sini, yang GKJ di sini. No, waktu Tuhan datang dia tanya apa? Mana engkau yang melakukan firman-Ku, yang melakukan kebenaran? Masuklah di dalam kerajaan-Ku. Engkau akan duduk makan bersama dengan Tuhan. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara? Bapak Ibu, kita tidak tahu hidup ini umur sampai berapa. Nggak ada yang tahu. Ya, kalau saya bicara tentang kematian, sekali lagi, jangan kau melirik sama yang rambut putih atau sama bapak yang pakai topi peci itu. Karena kau bilang, kayaknya dia duluan. Ya, karena syarat mati itu tidak harus tua. Jangan engkau sombong kalau engkau merasa saya masih muda dan saya sehat. Maaf Bapak Ibu, syarat mati itu tidak harus sakit. Tidak harus sakit. Sehebat apapun engkau menjaga kesehatan tubuhmu, maaf, kalau waktunya mati, engkau mati. Mati. Saya bersaksi berkali-kali dalam kota saya, ada anak muda umur 38 tahun. Ya, dia anak orang kaya dicalonkan untuk meneruskan kepemimpinan bapaknya, perusahaannya. Setiap hari nge-gym. Kalau makan ditimbang, kalorinya berapa, lemaknya berapa. Kalau sudah makan sekian, nanti dia cuma boleh makan pisang. Mau tidur malam timbang, kalau lebih 2 ons dia olahraga dulu. Baru dia tidur, karena sudah lebih berat badannya. Sehat luar biasa, nggak ada sakit. General check up setiap bulan. Periksa darahnya gimana, jantungnya gimana. Baik, sehat. Pergi ke China untuk lihat prospek bisnis di sana, dibiayai bapaknya. Pulang tinggal jenazah. Kenapa? Ditabrak bus. Benar? Kita nggak ada yang tahu hidup ini. Jangan karena mau olahraga kerja keras terus engkau pikir saya pasti akan umur panjang. No. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Saya ketemu satu orang bapak. Pak, umur berapa Pak? Ulang tahun 104. Ih, bapak mau sampai 104 Pak? Oh, rencana Tuhan. Tapi Bapak mau? Siap ya 104 ya? Oh, 104 jadi berkat. Luar biasa ya Pak ya. Itu Bapak saya ketemu ulang tahun. Pak, mau didoakan apa? Doakan mati Bu Pendeta. Kenapa Bapak mau minta mati? Jangan sampai 100 Bapak. Nanti Bapak cari saya, Bapak disuruh doakan biar mati. Saya tanya, Bapak kenapa minta mati? Istriku sudah mati, anakku sudah mati Bu. Saya nggak mati-mati. Terus saya tanya, Bapak kenapa bisa umur 104 tahun Pak? Saya ini dari umur 40 Ibu Pendeta tidak makan gorengan, tidak makan tepung, tidak makan daging babi, tidak makan gula, tidak minum Coca-Cola. Saya cuma makan sayur, buah, dan saya mencapai 104. Saya tentu senang. Mau didoakan apa? Ingin mati. Saya bilang kalau tahu dari dulu Bapak makan babi, makan tepung, makan roti, makan ini, mati di tangan Tuhan. Berapa hari kemudian saya diajak, Bu, nanti datang ke ulang tahun tante saya ya, seorang ibu. Ibunya sudah umur 50 lebih. Dia punya oma. Hah, ibu masih punya oma? Oh, umur berapa Bu? 105 Bu Pendeta. Saya datang ke oma. Masih sehat. Oma ulang tahun ya? Nah, iya Ibu Pendeta. Oma umur berapa? 105. Mau didoakan apa? Mau mati Bu Pendeta. Sudah 2 orang saya ketemu Pak, umur itu minta mati semua. Jadi Bapak jangan mau sampai segitu. Ya. Saya tanya ibu pergi, Ibu Oma kenapa mau minta mati? Hidup saya ini sudah tidak berarti, cuma bikin repot anak-anak. Saya tanya sama Oma, rahasianya Oma umur panjang itu apa sih Oma? Minum Coca-Cola sama es batu. Saya bilang kayaknya Oma pikun. Jadi saya panggil cucunya, Bu sini deh Bu. Saya tanya sama Oma, rahasia umur panjangnya apa? Dia bilang Coca-Cola sama es batu. Ah Bu, bener. Lihat di depan meja itu ada foto Coca-Cola 2 liter sama es batu. Yakin Bu? Iya. Dituang sama cucunya, diminum sama Oma. Terus saya tanya, dia nggak pantang apa-apa mudanya? Enggak, semua dimakan plus Coca-Cola sama es batu. Mau 104
5 tahun. Minum Coca-Cola sampai sepatu. Itu makan semuanya loh. Bener itu di depan mata. Saya pikir, oh mungkin 6 tahun terakhir. Saya berdoa buat dia malam itu. Sampai 106, 107, meninggal hampir 108. Minum Coca-Cola dari sepatu. Menurut saudara gimana? Kita mau ngomong apa? 2 kenyataan yang sudah saya lihat. Yang satu, dari umur 40 tidak makan apa-apa. 104, minta didoakan supaya mati. Yang satu, makan semuanya, plus Coca-Cola sampai sepatu. Sampai 107 mau 108. Tapi sama minta didoakan biar mati. Tapi kan saya tidak mungkin berdoa, Tuhan, matilah kau. Tidak mungkin saudara. Tapi hidup itu di kanan Tuhan. Ya, jadi hari ini, kalau kita masih ada di dunia hari ini, itu artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan.